Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'du. Ya talibat, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang dimasukkan oleh atau termasuk dalam sabda Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan Allah kebaikan untuk dirinya, Allah pahamkan dia dalam masalah agama. Taib. Tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah yang berkaitan tentang tauhid rububiyah, ya. Tujuan pembelajaran ada yang pertama memahami apa itu tauhid rububiyah, yang kedua adalah bagaimana kita bisa membantah orang-orang ateis, ya. Siswi itu mampu membantah, memberikan sanggahan kepada orang-orang yang ateis, ya, terhadap keberadaan Allah. Karena ini penting, ya. Hidup ini kan kita diperlukan untuk apa? Berdakwah, menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Kita jangan lupa ya talibat, kan zaman sekarang ada namanya komunis. Kemudian ada juga kalian pelajari di biologi misalnya evolusi, teori evolusi, ya. Itu perlu dijelaskan. Kita kan butuh pahala. Ada yang sifatnya itu pahala bisa mengalir terus meskipun kita sudah meninggal. Kita kan nggak tahu kapan kiamat. Bisa saja setelah meninggal nggak kiamat langsung, panjang lagi, kita nggak tahu berapa masanya. Kita butuh yang namanya bekal, di mana bekal itu bisa kita dapatkan meskipun kita sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Karena bagaimanapun hasil akhir kehidupan kita ini apa? Surga, atau ya tentu kita tidak berharap kepada nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Taib. Nah, pada sebelumnya ya talibat, kita sekarang masuk kepada ar-raddu 'alal mulhidina al-munkirina liwujudillah. Bantahan terhadap orang-orang al-mulhid. Mulhid itu ateis. Ateis, tidak mengakui keberadaan Allah, itu namanya ateis. Ateis kalau dalam ilmuwan itu seperti contohnya misalnya Albert Einstein, ya, penemu atom itu, ya. Dia ateis, dia tidak mengakui itu ada Allah. Di antaranya juga adalah Stephen Hawking, ya, dalam fisika, ya, peraih Nobel fisika itu juga seorang ateis, ya. Seorang ateis tidak mengakui keberadaan Tuhan, Rabb Allah. Begitu juga, ya, sebagai wawasan saja, ya, beberapa, ya, artis. Saya ingin memberikan wawasan kepada anak-anak kita supaya jangan jadikan teladan itu loh sebagai apa, public figurnya itu orang-orang yang memang ya di luar muslim, apalagi seorang ateis. Contohnya misalnya saya lupa nama artis yang sangat populer itu, yang dia juga seorang ateis. Intinya adalah selain muslim tentu tidak bisa kita jadikan tauladan kita. Tentu tauladan utama kita adalah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ya, talibat. Oke, kita mulai. Ar-raddu 'alal mulhidina al-munkirina liwujudillah. Ya. Perhatikan ya Qanita, ya Zahra, ya Habibah, ya selainnya, ya. Saya lihat masih 35 orang ini dari jumlah 2 kelas ini, ya. Al-iqraru biwujudillahi ta'ala amrun fitri. Al-iqrar biwujudillah ta'ala amrun fitri. Mengakui keberadaan Allah itu adalah perkara yang fitrah. Fitrah itu enggak membutuhkan sebuah ilmu untuk mendapatkannya atau sebuah latihan, enggak. Itu memang sudah pembawaan namanya. Fitrah itu adalah pembawaan. Setiap makhluk pasti pembawaannya mengetahui keberadaan Allah. Itu sudah pasti. Coba perhatikan kalau orang ada masalah dia ingat Allah. Ya, bahkan non muslim saja pun, ya, kalau terjadi bencana segala macam dia ingat Allah. Dia ingat penciptanya dan lain sebagainya. Itu adalah perkara pembawaan fitrah, ya.
Walam yunkirhu illa man inharafat fitratuhu kama hiya al-hal fil malahidah minad dahriyina wasyuyu'iyina wa nahwihim. Tidak ada yang mengingkari keberadaan Allah itu kecuali orang yang menyimpang fitrahnya, pembawaannya, sebagaimana keadaan orang-orang mulhid. Mulhid itu ateis, dari karangan dahriyin. Dahriyin itu artinya penganut teori evolusi. Teori evolusi yang mengatakan misalnya, ya makhluk ini berasal dari sel, amuba bisa membelah diri menjadi dua, kan gitu ya, dari sel, ya dari zat-zat kimia, ya zat asam dan lain sebagainya yang mereka teliti. Kemudian itulah mereka menciptakan. Ini orang-orang teori evolusi yang dipelopori Darwin misalnya, ya Darwin. Atau suyu'iyin. Suyu'iyin ini yakni bermakna orang-orang yakni komunis. Orang-orang komunis, ya, kita ambil contoh misalnya pada zaman sekarang ini, atau pada zaman dahulu itu misalnya ada namanya Karl Marx, ya, Karl Marx, ada Joseph Stalin, ada Vladimir Putin, atau kemudian ada Lenin, orang-orang komunis. Atau di tempat di Indonesia ada pernah pemberontakan PKI, ya, seperti di Madiun itu seperti Muso, lalu ada Nyoto pada 65, ada Nyoto, ada misalnya si apa yakni saya lupa ya, yang intinya adalah mereka itu adalah orang-orang yang mengingkari keberadaan Rabbul Alamin wa nahwihim, au takabbara 'anil iqrar, au takabbara 'anil iqrar bihi kama hiya hal fir'aun wa asbahu. Atau ya orang yang dia berlaku sombong dari penetapan keberadaan Allah itu sebagaimana keadaan Fir'aun dan yang seperti Fir'aun itu. Jadi dari paragraf ini bisa kita simpulkan bahwasanya orang-orang yang mengingkari keberadaan Allah itu bisa jadi, ya, pertama adalah orang yang memang fitrahnya rusak, seperti orang-orang penganut teori evolusi dan juga orang-orang komunis. Atau dia memang secara fitrahnya dia mengakui keberadaan Allah, tetapi dia secara sombong menolak fitrahnya itu, seperti keadaan Fir'aun. Paragraf ini penting ya. Jadi kita harus tahu dulu sebelum kita membantah, ya, atau memberikan bantahan kepada orang-orang mulhid ini, kita orang-orang yang mengingkari keberadaan Allah itu dia ada dua. Yang pertama memang fitrahnya itu rusak, seperti keadaan orang suyu'iyun, orang komunis, dan juga orang penganut teori evolusi. Yang kedua, secara fitrahnya dia akui itu Allah ada, tetapi dia tolak karena kesombongan. Dua hal inilah yang perlu harus yang dipahami dalam paragraf ini. Baik. Nah, kalau sudah tahu kita tipe orang-orang mulhid, orang-orang ateis itu, jangan lupa nakku ya. Artinya adalah orang-orang yang mengingkari keberadaan Allah itu tipenya berapa sih? Ada dua, kan begitu. Yang pertama yang memang fitrahnya rusak, seperti orang-orang penganut teori evolusi, dan kedua orang komunis. Ya, yang komunis, ya. Kemudian jenis yang kedua yang mengingkari keberadaan Allah itu fitrahnya mengakui Allah, tetapi dia sombong menetapkan fitrah itu. Itu contohnya Fir'aun. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan untuk membantah mereka? Ketahui aku, dalam membantah orang-orang yang menyimpang dalam agama ini harus sesuai dengan yang pernah yang dilakukan oleh generasi salaf kita dari kalangan sahabat dan Rasulullah, tentunya sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka. Membantah itu harus dengan Al-Quran atau dengan sunnah. Nggak boleh dengan logika-logika, itu namanya bid'ah. Membantah
membantah penyimpangan agama dengan logika itu bid'ah. Ya, supaya sesuai dengan ajaran agama kita, maka kita ingkari itu, membantah itu juga dengan ya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, karena itu tuntunannya. Taib, apa yang harus kita lakukan? Lihat ada surat At-Tur ayat 35-36, ya. Wa min aqwa al-hujjat al-mubtilah. Dan di antara hujjah yang paling kuat yang membatalkan li syubhat, yakni syubhat kesamar-samaran. Syubhat itu sifatnya samar. Kalau ada perkara yang samar bagi kita itu namanya syubhat. Ya. Nah, al-mulhidin mereka kan muncul itu semua karena syubhat yang ada pada mereka. Ya, al-mulhidin, orang-orang ateis itu firman Allah Ta'ala dalam surat At-Tur 35 dan 36. Jadi nanti untuk membantah kedua tipe manusia ini tadi, yang fitrahnya rusak atau yang mengakui keberadaan Allah tapi dia sombong, ayat Tur ayat 35, surat Tur 35-36 bunyinya, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu, makhluk itu, ya, diciptakan ya dari sesuatu, ya, min ghairi syai'in, dari sesuatu, tanpa sesuatu, ya, diciptakan tanpa ada, amhumul khaliqun, atau mereka yang menciptakan diri mereka. Ini kan dia nanti dianalisis di bawah, ya. Apakah mereka itu diciptakan dari ketiadaan, ya? Apakah makhluk itu diciptakan dari ketiadaan? Kita kan makhluk nih, termasuk orang-orang mulhid ini kan makhluk ini, ya kan? Apakah makhluk itu diciptakan dari ketiadaan, atau apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Atau khalaqus samawati wal ard, atau apakah mereka yang telah menciptakan langit dan bumi ini? Logikanya kan enggak, mengeksploitasi jagat raya saja enggak ada yang mampu, kan begitu ya? Balla yukinun, bahkan mereka itu pun enggak yakin dengan apa yang mereka ucapkan. Orang-orang ini, oleh karena itu Charles Darwin itu sampai meninggal masih kebingungan dia. Bahkan bukunya itu pun dia enggak yakin dengan apa yang dia tulis. Itu memang keadaan orang-orang yang ateis seperti itu memang, ya. Taib. Maka di sini dianalisis, fahum imma an yakunu khalaqu min ghairi khaliqin wa hada batil bi badahati al-uquli. Maka mereka itu orang-orang mulhid ini yang mengingkari keberadaan Allah itu, nakku, bisa jadi keadaannya itu apakah mereka itu diciptakan tanpa ada pencipta. Mereka muncul tanpa ada pencipta. Ini batil. Enggak akan mungkin ada kertas kecuali ada yang membuatnya. Kita ini enggak ada proses zoom ini, ya kan? Kecuali kalau ada yang memprosesnya. Enggak mungkin tiba-tiba udah zoom segala, enggak ada. Kita kan proses ini. Kan gitu. Itu saja logikanya. Maka ini batil. Ya, bibadahatil uqul, dengan ya pemikiran yang sederhana. Lidadurati ta'alluqil makhluq bi khaliq. Kenapa? Darurat, kebutuhan yang mendesak, ya, kaitan antara makhluk dengan penciptanya. Khalaqahu wa aujadahu, yang dimana pencipta ini itu yang telah menciptakan dia atau yang telah mengadakannya. Itu butuh. Mobil itu enggak akan ada sampai Sudex 17 itu yang kalian sering naik di atas, ya. Itu enggak akan tiba-tiba ada kecuali kalau ada pabrik pembuatnya. Kan begitu, itu logika sederhana saja, ya. Misalnya kopi, minum kopi kita, apakah langsung tiba-tiba kopi dan muncul kopi gitulah saja, kecuali kalau kita buat atau dibuatkan orang atau dibuatkan anak kita, tentu kan enggak bisa. Itu saja logika sederhananya, ya. Wa imma, atau anak-anak ustaz, mas ustaz, ya, bukan anak kita, kalian kan belum menikah. Wa imma an yakunu khalaqu anfusahum, wa imma an yakunu khalaqu anfusahum, bisa atau ya mereka menciptakan diri mereka sendiri. Wa hadza batil aidan, ini juga batil, enggak mungkin, ya. Li'anna ma la wujuda lahu kaifa yajuz an yakuna mausufan bil qudrah, karena bagaimana mungkin sesuatu yang tidak ada dia bisa menciptakan atau memiliki kemampuan untuk ada kemampuan mencipta, kan enggak mungkin. Atau diberikan sifat kemampuan. Sesuatu yang tidak ada tentu dia tidak memiliki kemampuan. Itu logikanya kan? Masa ada memiliki sesuatu itu misalnya punya kemampuan tapi yang memilikinya enggak ada? Itu kan enggak ada. Ada dulu baru ada kemampuan. Ada dulu baru ada kemampuan. Bukan kemampuan dulu ada, ya,
uh, kemudian bisa menciptakan yang lain, kan nggak bisa. Wa kaifa yakhluq, kalau begitu bagaimana dia menciptakan? Wa kaifa yata'atta minhul fi'li, bagaimana mungkin dari dia muncul suatu perbuatan kalau dia sendiri nggak ada? Ya, contoh sederhananya begini, kok nggak ada pelajaran hari ini, mana, kan begitu ya? Oh, ustadznya belum sampai. Ini saja masuk logika kita. Pelajaran itu ada setelah ustadznya datang memberikan ceramah, bukan langsung misalnya pelajaran ada ustadznya belum sampai, loh itu siapa yang ngisi jadinya? Nah ini logikanya, kan gitu ya. Falam yabqa illa annahum, karena perbuatan dari kita kan makhluk juga. Ustaz berbicara ini, suara ustaz ini makhluk ya. Falam yabqa illa annahum khalaqahum khaliqun wa huwa Allah taala, maka tidak ada yang tersisa bahwa kecuali bahwasanya mereka itu ya diciptakan oleh Allah wa huwa Allah taala, yaitu Allah tabaraka wa taala. Jadi ya dari ayat yang mulia ini, At-Tur ayat 35 36 ini adalah bantahan yang sangat telak terhadap orang-orang mulhid. Ya, dalilnya memang dari sini kita bawakan. Tadi Ustaz katakan tidak boleh kita langsung bawa ke logika. Nah, oke, baik. Tetapi setelah kita datangkan ayat Al-Quran ini, kita bisa bawakan kepada logika sebagaimana yang disebutkan oleh penulis ini. Tetapi kan dasarnya kepada ayat ini dibuat, ya. Kemudian ya talibat. Nah, masuk di sini adalah kesimpulan dari apa yang kita pelajari yang di sini sebelum kita masuk pembahasan yang baru adalah jangan sampai misalnya kita ini kan nggak tahu kapan wafat, sedangkan manusia adalah makhluk sosial dan dia senantiasa berinteraksi, kan begitu, dia senantiasa berinteraksi. Jangan sempat nanti orang-orang ateis, komunis yang mungkin muncul lagi dan terus pemikiran itu tetap ada anakku meskipun orangnya sudah meninggal, ya pemikiran itu jangan sempat nanti kalian misalnya ada di antara anak-anak ustadz ataupun kaum muslimin ataupun ya dimanapun manusia berada itu dia berinteraksi, lalu dia kena subhat ini, kena subhat maulid ini, ya akhirnya dia tinggalkan Islam, mengingkari keberadaan Rabbul Alamin. Yang rugi siapa coba? Mengikuti yang tadi yang mulhid ini apa untungnya? Dia punya surga pun enggak, neraka pun tidak, apapun tidak. Tapi kena syubhat, akhirnya apa? Keluar dari Islam, mengingkari kepada Rabbul Alamin. Siapa yang rugi? Yang rugi ya yang mengikutinya. Nah, oleh karena itu tujuan pendidikan pembelajaran di sini adalah agar anak-anak ulunuha mampu membantah, bukan mengakui ya, mampu membantah orang-orang ateis yang mengingkari keberadaan Allah, sehingga kalau datang syubhat itu ada orang yang mengatakan begini begitu seterusnya tentang mengingkari keberadaan Allah, maka kalian bisa menjawabnya. Kan bisa saja orang mengatakan, di mana sih Allah itu? Mana pertolongan Allah? Kok kaum muslimin di mana-mana dizolimi? Oh iya betul juga. Ya kan begitu. Orang yang kena syubhat langsung, oh iya betul juga. Jangan-jangan Allah tak ada. Maha suci Allah dari perkataan yang seperti ini, ya. Hati-hati, hidup sekali tapi pertanggungjawaban besar. Hidup ini udah susah, banyak hal yang harus kita kerjakan supaya hidup, kan gitu. Nah, kalau kita mau ongkang-ongkang itu ya di surga Allah dengan seluruh kenikmatannya, enggak perlu kerja, tinggal makan dan lain sebagainya. Tapi bagaimana supaya kita ke arah sana? Di antaranya menuntut ilmu syar'i ini, ya di antaranya kita bisa mengetahui syubhat-syubhat orang-orang yang bisa mengeluarkan kita dari Islam. Kemudian anakku, kita sekarang membandingkan ya, kan begini. Saya berikan gambaran dulu ya. Saya berikan gambaran. Setiap kita ini kaum muslimin di Indonesia ini kan pasti mengatakan Allah pencipta, Allah memberikan rezeki. Kalau kita tanya siapa memberikan kalian rezeki? Ya Allah lah. Siapa yang menghidupkan matikan? Ya Allah lah. Enggak pula ya ini si fulan atau si fulan, kan begitu. Semua pasti orang mengakui itu. Ya. Tetapi kalau sudah seperti itu, kenapa banyak orang melakukan kesyirikan? Karena konsekuensi kita mengakui Allah pencipta, Allah pemberi rizki dan lain sebagainya, maka kita tidak boleh melakukan kesyirikan, tidak boleh memberikan ibadah itu kepada selain Allah. Ya, ibadah itu harus diberikan kepada Allah. Tapi pada fakta banyak kaum muslimin jatuh dalam perdukungan, kemudian tunduk kepada adat istiadat yang bertentangan dengan syariat Islam, yang itu juga merusak akidah. Contoh misalnya anak-anak ustadz ya sekarang jumlahnya 45 dari sebagian entah kemana ini yang enggak mengikuti pelajaran ini, nanti kita berikan catatannya. Misalnya lah antunna kalian pada masanya menikah, sudah menikah, lalu dipanggil orang tua, oh tanggalnya enggak cocok ini ada masalah,
bukan hari baik gitu. Pertanyaan kita, baik dan buruk kan dari Allah, bukan manusia. Hari-hari itu nggak ada baik, nggak ada buruk, semua hari sama. Ya, tatkala kita menetapkan ini baik, ini buruk, berarti ada makhluk yang ikut campur dalam urusan Allah, karena menentukan kebaikan dan keburukan itu Allah. Atau misalnya kita ada keyakinan berjualan itu harus ada pelaris, atau misalnya kita lihat ada orang baru mendapatkan uang pertama belanja, pertama jualan, dia pukul-pukulkan uang itu ke barang-barang dagangan supaya laris. Tentu saja, tetap saja Allahu Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Enggak ada kaitannya dengan memukul-mukulkan uang itu kepada barang dagangan jadi laris, enggak ada kaitannya itu. Ya. Kan begini. Berarti ada enggak sinkron, enggak sama antara pengakuan Allah sebagai pencipta pemberi rezeki dengan keyakinan, ya, keyakinan bahwasanya ibadah itu atau keyakinan itu hanya diberikan kepada Rabbul Alamin. Maka kita harus uji, sudah benarkah apabila kita mengatakan Allah pencipta, Allah pemberi rezeki begitu saja, lalu kita sudah serta-merta sudah masuk dalam keadaan Islam, masuk dalam golongan Islam sebagaimana Islam Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam, atau tidak? Atau dengan arti lain, tatkala kita mengakui Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah mematikan, Allah mengatur alam semesta, yang menurunkan bencana dan menahan bencana, yang mensehat, yang memberikan penyakit dan juga memberikan kesehatan, itu Allah. Sudah otomatis langsung semua manusia masuk Islam, ya, dan dia berhak surga Allah. Ini pertanyaan. Maka untuk mendapatkan jawaban, mari kita uji dengan kehidupan beragama pada zaman Rasul diutus. Pada zaman Rasul diutus, ya, sebelum lagi Rasul berdakwah, kan gitu, ya. Kita lihat bagaimana keadaan mereka itu nanti, bagaimana pengakuan mereka. Apakah mereka itu termasuk orang-orang mulhid, orang-orang yang tidak mengakui keberadaan Allah, atau malah mereka mengakui keberadaan Allah? Kalau tadi mulhid, jelaslah Rasul datang diutus untuk mendakwahi mereka. Tapi kalau mereka mengakui keberadaan Allah, untuk apalah Rasul mau diutus lagi? Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi, Rasulullah SAW itu diutus untuk menjelaskan kepada manusia yang memang sudah tahu Allah pencipta, sudah tahu Allah itu ada, apa fungsinya, kan begitu? Kan begitu. Nah, benarkah pengakuan Allah pencipta, Allah itu ada, seseorang itu sudah masuk Islam? Ini pertanyaan yang akan kita jawab. Iqrarul musyrikin bi tauhid rububiyah. Kita kan pembahasan kita tauhid rububiyah, anakku. Ya, maka harus tahulah, salah satu pokok pembelajaran kita hari ini adalah siswi harus tahu apa arti tauhid rububiyah. Itu pokok pembelajaran kita ini. Sudah? Taib. Lalu judulnya di sini, pengakuan orang-orang musyrik yang mensekutukan Allah dengan tauhid rububiyah. Ya, harus tahu tauhid rububiyah berarti mengakui Allah itu Maha Esa dalam perbuatan, menciptakan, kan begitu. Mereka akui ini. Pengakuan orang-orang musyrik itu dengan tauhid rububiyah tidak memasukkan mereka dalam Islam. Bahaya ini berarti. Ini yang membuat kita itu bersyukur, alhamdulillah, anak-anak itu belajar di Ulun Nuha, diajarkan akidah yang benar, ya, kemudian bisa menyampaikannya kepada keluarga, semuanya selamat. Coba kalau kalian sekolah di sekolah umum, bukan apa-apa. Sekolah artinya sekolah yang 2 jam agamanya itu, enggak akan dapat gambaran agama yang benar. Maka kita lihat kita uji. Waqad aqarral musyrikuna bihadat tauhid. Orang-orang musyrik dulu itu mengakui tauhid ini. Mereka semua tahu. Berarti kesimpulannya di sini, orang-orang musyrik pada zaman Rasulullah bukan mulhid, bukan orang ateis. Enggak ada teori evolusi baru-baru itu, belum ada pada zaman Rasulullah. Bukan pula orang komunis mereka. Kan begitu? Ya. Bukan pula orang yang mengingkari berlaku sombong kayak Firaun, enggak. Mereka mengakui Allah pencipta. Lihat ini. Kenapa? Dia akui tauhid rububiyah. Ya, ma dzakarallahu dzalika anhum fil Qur'anil qala ta'ala, ya, di mana Allah menyebutkan hal itu tentang mereka dalam Al-Qur'an. Ini kan perlu pembuktian. Pembuktian yang paling kuat itu dengan Al-Qur'an. Kenapa? Al-Qur'an itu enggak bisa dirubah-rubah. Coba lihat apa kata Allah dalam surah Luqman ayat 25. Wala in sa'altahum
man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Wahai Muhammad, jika engkau tanya kepada orang-orang musyrik itu, siapa yang ciptakan langit, siapa yang ciptakan bumi, apa jawabannya? Allah. Mereka enggak mengatakan patung kamilah, ya muncul sendirilah dari sel. Enggak ada mereka jawab seperti itu. Dia mengatakan Allah. Pengakuan Allah pencipta langit dan bumi, tauhid rububiyah nakku. Kalau begitu untuk apa didakwahi? Kan bisa saja Rasulullah mengatakan, ya Allah, mengertinya mereka tauhid, kenapa saya diutus lagi? Kenapa harus didakwahi lagi? Menunjukkan pengakuan semata tauhid rububiyah ini, Allah pencipta, Allah pemberi rizki, tidak serta-merta mereka itu langsung masuk Islam. Ya, tetapi harus ada tahapan kedua nanti yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Jadi tauhid rububiyah ini enggak memasukkan orang masuk Islam. Enggak ada orang mulhid pada zaman Rasulullah itu. Sebagaimana gambaran dalam Al-Qur'an ini atau di dalam surat apa lagi nih? Yunus 31. Allah berkata, "Qul man yarzuqukum minas sama wal ard." Katakan wahai Muhammad, siapa yang telah menurunkan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Ya kan? Turun hujan, tumbuhlah tanam-tanaman, ya kan? Keluarlah kentang, keluarlah kol, keluarlah ya sapi makan rumput, gemuk dia, potong lagi lebaran, kurban, kita makan, rezeki. Amman yamlikus sam'a wal absar, ya, atau siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan yang sempurna? Tentukan Allah. Pendengaran kita terbatas, yang di balik tembok itu enggak dengar lagi. Absar apalagi ada penghalang saya, kita enggak dengar. Contohnya kita ini enggak bisa saling melihat, ya. Waman yukhrijul hayya, bisa saja kalau sarana, tetapi tetap saja kan kita harus butuh sarana untuk saling mendengar kan gitu. Waman yukhrijul hayya minal mayit, siapa yang telah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Contoh misalnya apa ini yang hidup dari yang mati? Tanah kan benda tak hidup ya. Dalam ilmu biologi namanya benda tak hidup, bukan benda mati kan gitu. Dari tanah itu berkeluarlah apa namanya? Yang bisa yang hidup. Muncul tanaman, kan hidup itu. Makhluk kan? Makhluk hidup kan? Tanaman. Awa yukhrijul maita minal hayy, dan mengeluarkan suatu yang mayat yang tidak hidup dari yang dari hidup, ya, yang mati dari yang hidup. Contohnya apa? Telur ayam. Nanti kan hidup loh Ustaz, iya setelah dierami. Tapi kan keluar langsung apa itu? Telur. Hidup itu enggak, pecahkan aja pecah dia. Dia enggak bisa melarikan diri itu. Ya. Kan begitu ya? Ini sekadar contoh, ya. Waman yudabbirul amra, siapakah yang telah mengatur ya seluruh urusan? Jawabannya apa? Jawaban orang-orang musyrik itu mengatakan, patung kami, dia mengatakan, atau sel membelah diri. Ya tuh mereka mereka sendiri kan gitu. Enggak. Sayaquluna Allah, fakul afala tattaqun. Maka katakan, mengapa kalian tidak bertakwa, mengikuti Allah, mengikuti Islam dengan baik dan benar? Jadi nakku, kesimpulan dari sini udah habis waktunya, ya. Artinya adalah kesimpulan dari sini kita tahu bahwasanya orang-orang musyrik yang dijumpai oleh Rasulullah itu bukan mulhid, bukan ateis, bukan orang-orang yang mengakui keberadaan Allah. Mereka akui, tetapi mereka tidak masuk serta-merta masuk Islam dengan pengakuan itu. Menunjukkan kalau keadaan masyarakat sekarang ini taunya cuma tauhid rububiyah, setelah itu ya kesyirikan jalan terus, ya ada keyakinan lain bahwasanya yakni benda zodiak, ya kan, sering-sering melihat saya zodiak saya apa ya, oh kalau saya begini nanti oke begini. Enggak ada, zodiak itu tidak menentukan masa depan orang. Barang siapa yang mengakui seperti itu, enggak ada bedanya dengan orang musyrik zaman dahulu. Nah, ini yang makanya kita perlu belajar akidah ini. Ya, taib. Paham ini? Saya ingin dengar suaranya. Paham tidak ini? Ulangi. Ya talibat, paham? Paham. Paham ya? Paham. Nah, taib. Nah, jadi ya sudah. Artinya adalah hari ini kita pokok pembelajaran kita adalah memahami tauhid rububiyah. Yang kedua, kita bisa membantah orang-orang ateis. Orang ateis itu ada dua dia versinya. Ada yang memang rusak itu fitrahnya, ada yang memang karena sombong kayak Firaun. Kemudian
Orang-orang musyrik yang jumpa dengan Rasulullah itu bukan orang ateis. Mereka tahu Allah pencipta segala macam, tetapi mereka tidak serta-merta masuk Islam. Berarti kalau ada orang pada zaman sekarang ini hanya taunya tauhid rububiyah meskipun KTP-nya Islam, dia belum Islam sebagaimana Islamnya Rasulullah. Paham itu nakku? Paham tidak? Mana suaranya? Paham? Taib. Nah, iya ya, taib. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya lagi, lanjutan dari iqrarul musyrikin bi tauhid rububiyah la yudkhiluhum fil Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seluruh anak-anak ustaz, menjadikan anak-anak ustaz ini orang-orang yang sukses ya. Nanti insyaallah kemarin sudah diumumkan nilainya dan ada bingkisan, hanya pemenang pertama saja ya. Ya sekedar ada bingkisan dari sekolah lah, itu nama, ada piagam penghargaan dan lain sebagainya. Taib, wasallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.